Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Kepala Sekolah SMK 39 Jakarta, yaitu Bapak Wiatu MPD, dan yang saya hormati Ibunya Aisyah yang telah mempelancarkan kegiatan hari ini, dan yang saya hormati Ibu Guru Vina atau Bu Ervina yang telah membuat pidato untuk hari ini. Pertama, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan pidato tentang kesalahan gunaan media pada remaja atau pada anak muda saat ini. Sekarang ini teknologi telah menjadi salah satu benda atau platform yang akrab dengan umat manusia atau dengan kita semua yang berada di sini. Yang belum tahu media sosial itu adalah platform atau aplikasi berbasis internet yang memungkinkan pengguna untuk membuat, berbagi, dan berinteraksi dengan konten digital. Ini mencakup berbagai jenis media seperti teks, gambar, video, dan audio. Dan ada beberapa contoh media sosial yang populer termasuk Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, WeChat, Line, dan lain-lainnya. Ada beberapa dampak negatif yang tertera pada pidato saya kali ini, itu ada mengabaikan keamanan akun, dan yang kedua ada konten yang tidak pantas, yaitu seperti nonton video pornografi, melihat yang tidak pantas. Itu juga mengundang dosa untuk kita, untuk diri sendiri, ya, untuk kalian semua yang melihat. Ada penipuan dan phishing, yaitu menyebarkan atau terjebak dalam penipuan online yang mencoba mencuri data atau pribadi. Dan ada spam iklan berlebihan, ada sharing, ada menyebarkan konten berita palsu atau bisa dibilang berita hoax, dan meniru identitas orang lain, dan ada kehilangan fokus pada aktivitas real life, mengabaikan etika digital. Dan kesalahan-kesalahan ini dapat memiliki dampak negatif yang luas pada individu dan komunitas, mulai dari masalah pribadi hingga masalah hukum atau sosial. Pada kali ini saya ingin mengajak rekan-rekan semuanya yang hadir pada hari ini, kita harus bijak dalam menggunakan sosial media. Sosial media itu cakupannya luas, dan dampak negatif pada sosial media itu sangat parah atau buruk kalau kita berjerumus pada dampak negatif tersebut. Yang pertama, saya ingin membahas tentang TikTok dan Instagram. Instagram itu dia adalah suatu aplikasi sosial media yang bisa kita terjerumus dalam menonton atau melihat foto-foto yang tidak baik, dan bahkan dari Instagram pula kita bisa bertengkar. Zaman sekarang sudah banyak dalam Instagram itu membuat akun-akun tongkrongan. Itu adalah sesuatu yang merugikan diri kita sendiri dan merugikan orang lain. Semoga kita bisa mengendalikan diri kita untuk tidak mendekati hal-hal tersebut, apalagi sampai melakukan yang sampai. Dan TikTok pula sama pula seperti Instagram, namun TikTok berbeda. Walaupun ada mirip-mirip dikit. TikTok ini adalah aplikasi untuk kita menonton suatu video yang FPV. Dan FPV tersebut kalau kita menggunakannya dengan baik, itu akan muncul yang baik-baik. Sebaliknya, apabila kita nge-like atau kita menonton yang buruk-buruk atau kayak nonton bokep di TikTok, itu nanti munculnya pornografi semua. Jadi saya harap rekan-rekan semua dan atau diri saya sendiri jangan sampai itu tidak baik untuk diri kita sendiri. Dan ada Twitter itu tempatnya gosip itu bisa dibilang kita bisa gibah, itu ada gibah online. Itu berbahaya, itu
kita sendiri. Dan dosa itu tidak bisa diampuni. Cara mengampuni dosa adalah kita meminta maaf kepada orang yang kita dosa. Kalau dimaafin, kalau enggak, nah, maka dari itu saya harap kita semua yang hadir pada hari ini untuk menjaga selalu keamanan diri sendiri dengan menjaga sosial media masing-masing. Apalagi bisa juga kita chat itu platform kita untuk bersinar, itu berbahaya. Walaupun tujuan chat itu tidak seperti itu, namun digunakan pada manusia sekarang widget untuk, mohon maaf bahasanya OPO, itu widget. Maka dari itu saya harap jangan sampai kita terjerumus dalam aplikasi widget tersebut. Kalau ada rekan-rekan semua yang menggunakan aplikasi widget, wah itu harus dicurigakan. Apalagi di HP-nya harus dihapus, hapusan. Mungkin dia sudah pernah begitu. Maka dari itu saya ingin mengajak semua rekan-rekan semua, teman-teman semua untuk menuju jalan yang lebih baik. Pada tahun ini, tahun yang makin kesini zaman tuh makin saklek. Banyak manusia-manusia aneh. Kita bahkan perempuan yang menggunakan hijab, jilbab atau sampai menutupi semuanya bisa terkena dampak dari sosial media tersebut. Karena mereka tuh yang sering pengguna sosial media yang salah, mereka selalu menonton video-video terbaik sampai hasrat dan nafsunya tidak terkendali oleh dirinya sendiri. Mungkin baik buruknya teknologi atau sosial media itu sendiri bergantung pada orang yang memanfaatkannya atau yang menggunakannya. Jadi walaupun sosial media itu ada baik dan ada buruknya, jadi tergantung pada diri kita sendiri menggunakannya seperti apa. Saya harap kita dapat memanfaatkan teknologi itu sesuai dengan manfaat dan tujuan yang baik itu sendiri dibuat, supaya tidak menjadi penyalahgunaan yang dapat merugikan kita sendiri dan orang lain. Mungkin kesimpulannya bagi saya untuk pidato hari ini, ya saya ingin mengajak rekan-rekan semua yang melihat dan menonton yang hadir pada hari ini untuk menjaga dirinya sendiri tidak terjerumus dalam hal tersebut. Ada banyak yang tidak jelas dan tidak baik. Dalam sosial media pun kita bisa saling, kita bisa tawuran, bisa berantem, bisa selingkuh, ya kan? Bisa pacaran pun sekarang ya umum karena banyak pacaran. Ternyata tapi pacaran itu tidak baik. Di agama pun dilarang, agama Islam. Agama lainnya saya mungkin tidak tahu. Jadi kesimpulannya seperti itu. Saya ingin mengajak kalian semua untuk tidak menggunakan sosial media itu yang secara buruk. Jadi saya ingin mengajak kalian semua menggunakan sosial media dengan bijak, dengan baik. Gunakanlah sosial media untuk berinteraksi dengan teman, dengan keluarga, dengan guru-guru kalian. Ya, itu. Jangan sampai kita terjerumus dalam suatu hal yang buruk. Untuk dampaknya kita itu sangat kedepannya tidak sangat baik. Maka dari itu saya harap kalian semua bisa bisa mengontrol diri kalian masing-masing. Dan sebelumnya demikian banyak hal yang tidak berguna dan banyak juga pembicaraan yang sama sekali tidak dapat kita jadikan sebagai inti dari perbuatan kita. Dalam pidato saya yang sudah saya sampaikan, sekiranya saya sebagai pembicara, semoga apa-apa yang saya sampaikan untuk kita semuanya khusus untuk diri sendiri, saya pribadi, semoga mengandung hikmah dan bermanfaat. Amin, amin, ya rabbal alamin. Sekian pidato dari saya. Terima kasih atas perhatiannya serta waktu yang diberikan kepada saya untuk menyampaikan
sebuah pidato pada hari ini di Masjid At-Taqwa. Jika ada kata-kata yang kurang berkenan didengar atau menyinggung satu dan di antara pihak, saya sampaikan dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.